Oh my god. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya Tabik pun. Selamat datang di podcast SMK Yedika Bandar Lampung. bersama saya Ana Cesiasari dan partner saya. Nilu Putu Karisma. Jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih guys. Tamu ini adalah Kepala Program Studi dari jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Langsung aja kita sambut bintang tamu kita. Ini dia sudah ada nih di depan kita ya Kak ya. Perkenalkan Halo dulu semuanya. Oke ya, saya ulang lagi, nama saya Rika Katrikarini. Oh iya, maaf ya, Bu. Aku salah ya, Rika salah. Katrikarini, iya. Kebetulan di sini saya megang kepala program studi ya, Desain Komunikasi Visual atau yang disebut dengan DKV. Oke. Salam kenal semuanya, Tabikun. Oh iya, Bu Rika, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Sehat ya, ya. sehat, Dari alhamdulillah. senyumannya udah kelihatan sehat ya. Oh ya Bu, kita boleh nggak sih nanya tentang jurusan yang Ibu pegang nih, jurusan DKV? Oke ya, DKV itu kan singkatnya dari desain ya, berarti artinya anak-anak itu disuruh mendesain ya, paling nggak belajar mendesain. Sebelum belajar mendesain, paling nggak mereka sudah bisa menggambar ya, karena desain kita itu masuk ke dalam seni dan ekonomi kreatif Oh, ya. oke. Lalu komunikasi, berarti kita harus bisa berkomunikasi ya. Bagaimana sih menyampaikan kata-kata berkomunikasi, mengkomunikasikannya itu melalui apa? Melalui visual ya. Oh, Visual dari itu menggambar. visual itu bisa dari fotografinya ya, Oke. bisa dari namanya audionya ya, makanya disebut desain komunikasi visual. Jadi DKV itu singkatan yang saling nyambung gitu ya Bu ya Iya, maknanya? jadi saling Oke. satu sama yang lain terhubung. Oh iya, gitu ya. terhubung. Iya. Bukannya dulu itu Dengar-dengar- sebutannya MM gitu ya, Iya, multimedia. Oh sekarang Jadi DKV. Iya. Awalnya kan memang multimedia ya, karena kita kan sekarang sudah ganti kurikulum di mana multimedia itu multi itu artinya banyak ya, media itu ada tempatnya, wadahnya ya. Jadi banyak sekali yang kita kembangkan dari multimedia, di mana multimedia itu kita belajar animasi, belajar audio video, belajar videografi ya, belajar web ya di situ. Lalu muncullah sekarang kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka. Kalau kemarin tuh kurikulum K13 ya, muncullah sekarang kita kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka itu kita dari multimedia itu kita pecah. Ada yang jurusan broadcasting ya, ada jurusan animasi ya, lalu ada juga jurusan yang namanya DKV. Lalu kita di SMK Yadika di sini kita mengambil jurusannya DKV gitu. Jadi dari Oke. pecahan ya, pecahan-pecahan multimedia itu ya. Jadi multimedia yang jadi bulat, yang misalnya multimedia multi artinya banyak, media wadahnya bulat jadi satu, dipecah lah ya. Jadi dipecah. DKV Jadi gitu. DKV, iya. Oke. Ya jadi itu dia teman-teman semua tadi jelasan dari Bu Rika tentang DKV gitu. Kalau kalian mau tahu lebih dalam lagi tentang jurusan DKV, kalian stay tune di sini. Terus jangan sampai di pause ataupun kalian tinggal gitu video ini. Kalian tonton terus pokoknya sampai selesai. Kita masih mau nanya-nanya nih, Bu Rika kira-kira ngajar di jurusan DKV itu ini udah berapa lama? Oke. Pertama kali saya jelasin tuh ya, pertama kali Iya. saya ngajar di sini itu dari tahun 2014 Udah ya. lama ya, Udah Bu, lama ya. Udah lama Udah banget belum? berarti. Belum. masih di mana itu? 2014 sudah ada dong. Enggak, masih di mana? Oh, saya kayaknya masih SMP. SD. SMP. SMP ya. SMP ya? SD gak sih? Enggak tahu lah Bu, saya enggak mau melihat ke belakang pokoknya. Oke ya. Pertama kali saya di sini tuh dari 2014 saya mengajar TKJ dan mengajar Oke. multimedia ya. Oh, Akhirnya dua. akhirnya saya suruh memilih antara TKJ atau multimedia. Saya memilih multimedia. Jadi pertama kali saya ngajar di sini tuh kita masih kurikulum K13 ya. Tahun 2014 tuh pernah sempat K13, langsung masuk lagi ke KTSP lagi, masuk lagi kurikulum K13 lagi. Lalu itu
Sedangkan kurikulum Merdeka itu kita baru 2 tahun berjalan. Jadi kalau ditanya berapa tahun saya mengajar DKP, saya baru mengajarnya selama 2 tahun gitu. Karena pertama kali saya mengajar di sini tuh saya mengambil jurusan yang namanya multimedia itu. Kalau jurusan multimedia sama DKP digabung berapa lama tuh? Wah, dari 2014 ya. Hitung aja ya, 2023. Artinya udah sekitar 7 tahun. 9 tahunan ya. Wah, 9 tahun ya. tahunan ya. Lama banget ya. Berika Itu, ternyata udah lama di sini ya. Berarti ngajar di SMK Yadika itu dari 2014. Iya, kalau dari SMK-nya saya ngajar dari 2014. 2014. Tapi kalau ditanya jadi gurunya kapan? Dari ini ya, dari tahun 2004. Udah jadi guru. 2004. Iya. Saya belum lahir. Oh, belum lahir ya? Juga belum lahir. Saya belum lahir. Berarti itu. kalian bener anak-anak saya banget ya. Iya. Berarti ngajar itu masih muda banget ya? Kebetulan masih gadis. Oh, masih gadis. Wah. Sekarang sudah punya anak 2 ya. Tapi kayak masih gadis. Masih gadis ini gitu ya? Masih kencang gitu. Gak ada Kirain- tanda ibu. Terus DKV itu mapel apa aja sih yang dipelajari? Apa aja iya. gitu. DKV itu kita dari kelas 10-nya ada pelajaran namanya dasar-dasar desain dasar-dasar visual ya, atau dasar-dasar DKV-nya. Di mana di situ kita akan belajar bagaimana sih caranya mendesain, dasar-dasar mendesainnya ya. Lalu kita belajar juga yang namanya aplikasinya, aplikasi desainnya ya. Aplikasi desainnya itu biasanya kita baru belajar 2 sih ya, kayak misalnya Photoshop ya. Lalu kita belajar Corel Draw. Sebenarnya desain itu banyak ya, tapi paling tidak siswa sudah menguasai 2 itu. Itu karena masih dasar-dasar ya. Jadi kelas 10. Nanti pada saat kelas 11 dan kelas 12 mereka belajar yang namanya konsentrasi keahlian. Nah, konsentrasi keahlian itu tuh mengembangkan dari dasar-dasar DKP-nya itu. Mereka akan membuat suatu produk ya, produknya kayak packaging, desain poster dan lain-lain, itu desainnya. Lalu mereka juga belajar yang namanya fotografi, bagaimana sih cara mengambil foto ya, tekniknya segala macam, ngoperasin kameranya ya. Lalu mereka juga akan belajar yang namanya videografi gitu. Rumit ya di kafe ini. Benar-benar rumit ya. Mereka itu harus belajar desain ya. Mereka harus belajar fotografi. Lalu mereka juga belajar yang namanya videografi. Gitu. Kira-kira Bu Rika ini dari pas sekolahnya itu emang udah suka ini ya, desain gitu ya? Kebetulan saya tuh jurusan SI ya sebenarnya ya. Apa itu? Informasi ya? SI itu sistem informasi. Kalau zaman saya kuliah itu tidak ada yang namanya desain, Nak. Saya SI itu saya lebih fokus namanya ke pemrograman sebenarnya. Coding-coding gitu ya, Bu ya. Coding-coding. Pusing coding. Jadi kalau ditanya, "Bu, kok sekarang bisa desain ya?" Paling kita harus ini ya, mengikuti zaman ya. Zaman sekarang kan teknologi ya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar. Belajarnya dari mana, Bu? Ya pasti otodidak. Jadi bukan dari dulu ya? Bukan. Kira-kira hobi Bu Rika kan dari kecil menggambar. Kirain dari situ. Iya, Bu. Kira-kira manfaat dari jurusan DKV itu apa sih, Bu? Kelebihannya dari jurusan yang lain gitu? Kalau menurut saya semua jurusan itu mempunyai kelebihan masing-masing ya. Nggak ada yang namanya tidak ada kelebihan, pasti mempunyai kelebihan. Tetapi di sini saya akan membahas ranah saya aja ya, yaitu jurusan DKP ya. Kelebihannya apa? Banyak sekali ya. Dimana kita itu sudah yang namanya media sosial. Iya, benar banget. Media sosial itu perlu sekali yang namanya kita sering namanya publikasi yang namanya desain ya, kayak pamflet ya. Setelah itu mereka tuh paling tidak sudah bisa mendesain. Lalu sekarang juga sering ada yang namanya seminar-seminar terus segala macam. Itu butuh yang namanya banner ya. Iya, banner. Makanya mereka itu belajar yang namanya mendesain untuk membuat banner, pamflet, poster ya. Lalu sekarang juga banyak makanan-makanan GoFood ya. Jadi mereka tuh kan butuh namanya packaging ya, produknya ya. Paling enggak mereka sudah belajar yang namanya gimana sih cara membuat packaging, kayak kartu nama. Mungkin kartu nama sekarang sudah nggak ini lagi ya. Paling nggak di media-media sosial mereka tuh sudah belajar kayak misalnya mengupload IG dari banner, dari apa namanya itu, dari desain-desain pamfletnya gitu. Lalu kita juga di dalam visual ya, di visual fotografi kayak produk-produk makanan.
ya, produk-produk makanan. Kita ingin foto-foto atau mempromosikan makanan, misalnya dari produk-produk dari UKM deh yang kecil-kecil aja, Iya. produk-produk mereka sudah bisa memotonya sendiri karena mereka itu akan menjual yang namanya jasanya ya, Iya, jasa produknya. jasa foto Iya. gitu. Lalu kayak sekarang kan musim tuh vlog-vlog ya, kayak Iya. sekarang deh kita kayak podcast gini ya. Pasti. Iya, kayak podcast gini. Itu ada biasanya yang menuju itu adalah jurusan DKV-nya. Iya. Jadi Iya. kan DKV itu visualnya gitu, berkomunikasinya ya, Oke. berkomunikasi secara visual. Jadi desain komunikasi visual Di gitu. kafe ini luas banget ya dulu ya. Berarti kita kalau mau ngedit foto itu pasti butuhnya ini ya, Iya. multimedia atau di cafe gitu Iya, ya. orang-orang DKV. Orang-orang Oke. DKV itu sudah belajar paling Iya. nggak dari kelas 10 mereka sudah belajar dasar-dasar. Oke, Iya. keren ya. Keren banget. Apalagi buat teman-teman semua yang kalau ada minat atau bakat di bidang foto atau desain, bisa banget nih kalian masuk ke jurusan DKV ya kan Nilo ya. Apalagi Desain komunikasi visual tentunya. Kalau kalian masuk ke SMK ya di Banda Lampung pasti bakal ketemu nih sama Ibu Rika Kartika Rini ini guys. Sumpah seru banget Dan orangnya. bersama tim pastinya. Iya, bersama tim tim. ya. Karena di sini saya nggak mungkin sendiri ya. Pasti ada guru-guru saya yang hebat-hebat luar biasa. Iya, Oke. pasti nggak sendiri, ada juga tim di balik layar yang membantu Bu Rika pastinya ya. Ya terus nanti nih Bu, kalau misalnya dari jurusan DKV ini kerjanya tuh gimana sih Bu? Kalau ngambil Oh jurusan iya, DKV. banyak Peluang sekali ya. ya. Di mana SMK itu pasti ada yang namanya BMW ya. Apa itu? Apa itu BMW itu BMW? adalah B, artinya bekerja ya. M, melanjutkan. W, Usaha. Jadi kita itu bisa yang namanya bekerja ya. Kita itu bekerja bisa dengan sendiri. Jadi walaupun kita kuliah, kita juga bisa bekerja ya. Kita hanya mempunyai yang namanya kamera digital ya, kamera digital. Kita punya seperangkat komputer. Di situ kita bisa menghasilkan cuan. Ya duit gitu ya. Kenapa saya bilang menghasilkan cuan? Karena kita bisa yang namanya foto prewedding ya, Oh, iya, foto-foto iya. model-model segala macam masuk ke IG atau segala macam itu langsung dieditin ya. Terus kita bisa cuci cetak fotonya juga ya, kayak pas foto. Pas foto itu kita nyetak seret aja satu ya. Kita Udah dapet. kita edit, kita cetak sudah dapat tuh Cuannya. cuan. Lalu kita juga misalnya kita cuma punya komputer ya, paling nggak kita ngedit tuh, bikin banner atau itu jasanya ya, kayak misalnya stiker atau segala macam, itu namanya bekerja ya. Melanjutkan apa sih? Melanjutkan itu adalah dari SMK juga ya, atau jurusan DKP juga kita bisa melanjutkan dalam apa? Melanjutkan dalam bekerja ya. Melanjutkan itu dalam kata arti kita bisa kuliah ya, karena kuliah juga ada jurusan yang namanya DKP di sini ya. Di Lampung alhamdulillah sudah ada ya, di swastanya sudah ada, di negerinya juga sudah ada. Kalau dulu jurusan multimedia atau DKP itu kita harus keluar kota dari Lampung ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada ya. Jadi kita bisa kuliah di situ. Jadi kita bisa bekerja, kita juga bisa kuliah ya. Oh iya, Karena alumni saya juga ada yang namanya dia kuliah sambil bekerja. Jadi Sabtu Minggu itu mereka mencari cuan, sedangkan Senin sampai dengan Jumat mereka kuliah. Lalu berwirausaha itu apabila kita sudah mempunyai modal ya, kita sudah menekuni bidangnya, kita juga bisa berwirausaha dalam apa? Dalam fotografi, dalam percetakan ya. Kayak ngeplok deh ya, apalagi zaman sekarang keren banget ya. Iya, sering-sering Iya, nge-vlog orang gitu di kerjanya media apa sosial. ngeplok? Mungkin orang-orang tua apa itu ngeplok, tapi anak-anak zaman sekarang ngeplok Iya. konten kreator. Iya, Konten dapat kreator uangnya apalagi ya. juga lebih gede Iya, ya. jadi kita yang dibayar sama Uh-uh. YouTube ya, Iya. sama IG, sama YouTube ya. Kalau itulah misalnya ya. terkenal Iya. jadi YouTuber gitu ya. Penghasilannya juga bukan main-main sih ya, masih karena di dalam banyak. DKP juga kan kita belajar sih bagaimana sih caranya membuat teks yang baik, cara berbicara yang baik ya, cara ngedit yang baik ya, angel pengambilan gambar yang baik bagaimana. Pokoknya dari hal sekecil pun kita pelajari sampai dengan sebesar pun itu ya. Itulah Oke. jurusan DKP. Di kafe ini gerak dikit dapat cuan. Iya. Edit dikit dapat cuan, cekrek dikit dapat cuan. Banyak banget sih pastinya lowongan pekerjaan kalau yang dari lulusan DKV ini. Iya. Bener-bener kayak bermanfaat, meluangkan waktu ya, Minggu Iya. sama Sabtu aja bisa menghasilkan uang gitu. Iya, kalau misalnya kita punya keahlian lebih gitu ya kan. Iya, yang penting anaknya mau bekerja, mau Iya. kreatif, Iya, bener mau banget. berusaha. Jangan jadi kaum rebuhan, apalagi kalian ya masih muda, jangan pernah jadi kaum rebahan. Iya, Bu.
Boleh minta pesan-pesan nggak nih Bu dari Ibu sendiri Iya. ketua program studi DKV buat Biar teman-teman semua yang termotivasi lagi gitu. nonton gitu. Bagi kalian yang suka fotografi, videografi, desain ya, ayo masuk ke SMK Yadika ya, masuk ke DKV ya. Di situ kita akan sama-sama belajar ya, bagaimana sih caranya mendesain yang baik, bagaimana caranya memotret yang baik ya, bagaimana caranya membuat video yang baik. Karena dengan kalian kreatif, berinovatif, saya yakin kalian menjadi hebat bersama Yadika. Weh. Jaya. Jaya. Oh ya guys, itu dia tadi tentang jurusan DKV dari Ibu Rika Katrika Rini. Itu aja yang bisa kita sampaikan dan juga Bu Rika sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Iya, sama-sama. Datang ke podcast kita kali ini. Itu dia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel di bawah ini guys. Bye.